Terima kasih untuk kesempatan dan waktu. Pada saat ini saya akan melanjutkan bagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Hilkia tentang pemaparan dia mengenai konseling kepada remaja. Nah, yang tadi sudah dibahas oleh Saudara Hilkia yaitu ada beberapa dan salah satunya itu faktor-faktor yang menyebabkan adanya perilaku menyimpang yang dialami oleh anak-anak remaja pada masa ini. Nah, putus ya, Rosi. Kita masuk yaitu kembali lagi saya ingin kepada saudara-saudara kita sebagai kita perhatikan terutama ini dalam pendapat teman-teman loh. Terus sejauh ini aku jadi ngomong, oh my god, wah, bentar Pak. Silakan, Ros. Oke, maaf sebelumnya sedikit gangguan. Iya, slide-nya. Iya, kamu sini aja slide-nya. Nah, baik. Yang pertama itu tentu kita di sini saya akan bahas tentang latar belakang perlunya bimbingan dan konseling bagi remaja. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam kegiatan yang namanya konseling, bimbingan konseling ini kita harus tahu dulu penyebabnya. Kenapa sih kita perlu yang namanya bimbingan konseling? Kita perlu yang namanya ada konselor, kita perlu melakukan bimbingan konseling, baik itu konselor terhadap klien meminta bantuan terhadap konselor. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu remaja adalah masa di mana anak menuju dewasa. Kita harus mengetahui lebih dulu peran remaja ini, mengetahui apa sih remaja ini. Nah, sehingga kita sudah mengetahui remaja ini, kita bisa melaksanakan tugas-tugas yang mungkin menjadi bagian kita sebagai konselor. Nah, pada masa ini seringkali terjadi sering terjadi berbagai macam perubahan yang mungkin cukup bermakna baik secara fisik maupun itu secara biologis, mental dan emosional. Nah, kesemuanya ini mungkin dapat mempengaruhi dalam setiap kehidupan sebagai klien atau juga mungkin berpengaruh terhadap lingkungan keluarga maupun masyarakat. Nah, dalam peralihan masa remaja ini dari anak-anak menuju dewasa ini juga mempengaruhi kehidupan dirinya sendiri. Nah, ada juga pendapat menurut Sri Rumini tentang masa remaja. Nah, masa remaja ini juga ditandai dengan adanya perkembangan fisik yang dalam perkembangan fisik ini pada masa remaja ini terbilang pesat di antara tahap-tahap perkembangan manusia. Nah, selain perubahan-perubahan fisik, remaja ini juga akan mengalami yang namanya perubahan psikologis, dan dalam perkembangan jiwa pada masa remaja itu juga semakin mantap. Nah, yang pada akhirnya membuat remaja ini sudah tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan mungkin, serta remaja juga sudah mampu memilih dan menyeleksi dalam kehidupannya. Nah, remaja juga mulai belajar bertanggung jawab pada dirinya, keluarga, dan lingkungan. Pada masa remaja ini, ia akan mulai sadar dengan dirinya sendiri dan tidak mau diperlakukan seperti anak-anak lagi. Nah, ini menurut Sri Rumini. Nah, masa remaja juga merupakan masa kritis dan masa pemberontakan pada orang tua. Nah, juga orang tua sulit mengerti keinginan anak remajanya dan seringkali frustasi berhadapan dengan mereka. Nah, teman-teman, jika kita lihat di sini bahwa banyak sekali mungkin kasus yang terjadi di mana anak-anak itu di masa remaja, anak-anak di situ mereka mulai ingin menunjukkan apa sih yang mereka inginkan, keinginan mereka berusaha untuk meminta kepada orang tua untuk supaya terpenuhi segala keinginan mereka, dan bahkan ada kasus yang sampai
yang lebih parahnya mungkin ada sampai anak harus membunuh orang tua mungkin karena kepenuhan yang mereka inginkan tidak terpenuhi. Nah, dan juga terjadi konflik di dalam keluarga antara anak dan orang tua. Nah, ini seringkali terjadi dan ini salah satu permasalahan yang perlu bagi kita sebagai konselor yang perlu kita ketahui di dalam bimbingan kepada konseling kepada remaja. Nah, terus juga di dalam sisi anaknya, di dalam sisi remaja, kita juga perlu mengetahui bahwa mereka juga sulit untuk berkomunikasi dengan orang tua mereka karena mereka merasa tidak dimengerti, mungkin dalam keinginan mereka, mungkin kondisi mereka. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Di dalam masa pertumbuhan anak remaja ini, anak-anak di sini mungkin ada teman-teman yang seperti tadi Hilkia katakan bahwa dia ingin mungkin bermain dengan teman-teman, namun orang tuanya tidak mengerti. Mungkin secara kita anak-anak remaja yang kurang pengertian, nah mereka akan berpikir bahwa orang tuanya ini tidak mengerti. Padahal maksud dari orang tuanya adalah baik supaya Hilkia ini tidak terjerumus dalam hal-hal pergaulan yang tidak baik. Nah, ada juga yang mungkin orang tuanya tidak memikirkan kondisi anak-anaknya. Karena apa? Karena faktor pekerjaan. Orang tuanya sibuk dalam pekerjaan, sehingga pertumbuhan anaknya ini tidak mereka perhatikan. Mereka hanya memberikan mungkin dalam bentuk uang, supaya mereka bisa terpenuhnya secara material saja, tetapi fisiknya, kondisinya mereka tidak diperhatikan. Nah, ini menjadi permasalahan. Dan kembali lagi, ini perlu yang namanya di dalam bimbingan dan dibawa di dalam bimbingan dan konseling kepada anak yang bermasalah ini. Nah, kondisi yang seperti ini tentu banyak sekali terjadi di banyak keluarga dan mungkin kasus-kasusnya juga pernah mungkin kita alami dari hal-hal terkecil. Dan menurut saya hal-hal terkecil pun kalau tidak diselesaikan itu akan menyebabkan masalah yang ketika masalah datang lagi, dan itu akan membuat masalah semakin banyak, dan ketika tidak diselesaikan malah itu akan membuat masalah menjadi tidak baik dan menjadi lebih parah dari yang sebelumnya, yang sebenarnya hanya kecil, mungkin bisa diselesaikan dengan orang tua berbicara dengan anaknya. Namun karena itu tidak ada keinginan anak yang merasa dimengerti ini kurang dari orang tua, dan kita mungkin nanti ke depannya, saudara saya dan teman-teman, mungkin ke depannya kita sebagai konselor, kita sebagai mungkin orang tua, kita mulai belajar, kita mulai mengerti bahwa anak-anak di masa remaja ini mereka memerlukan diri kita juga berperan pada rentang usia 10 sampai 19 tahun. Nah, pada masa tersebut terjadi perubahan biologis dan psikis secara cepat. Nah, remaja menjadi sangat sensitif pada usia remaja ini, mereka menjadi sangat sensitif. Misalnya itu suasana hati dan tingkat kepercayaan diri mereka itu dapat berubah dalam beberapa waktu. Nah, ini mungkin terjadi pada saya ya teman-teman, di mana mungkin teman-teman, terutama ini untuk wanita ya, bisa mungkin pernah mengalami hal-hal seperti saya. Nah, di mana mungkin dalam beberapa waktu saya bisa seperti kayak nggak ada masalah, saya bisa senang-senang aja, bisa ketawa, namun dalam beberapa jam kemudian tiba-tiba mood itu bisa berubah jadi kayak ingin diam, terus nggak pengen bertemu sama orang atau pengennya diam sendiri aja. Nah, itu masa di mana masa pertumbuhan remaja. Nah, terus selain tantangannya yang tadi itu, bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi antara remaja dan orang tua, ternyata selain itu juga ada tantangan yang dirasakan oleh remaja. Nah, ternyata juga tantangan yang dirasakan oleh remaja itu juga berhadapan dengan harapan dari lingkungan yang juga cukup membuat mereka tidak nyaman. Mengapa demikian? Nah, di sini misalnya seperti orang tua mengharapkan anak-anak atau orang-orang mengharapkan kita bisa mengerjakan sesuatu yang menurut mungkin ada beberapa orang yang bisa mengerjakannya, anak remaja yang bisa mengerjakannya. Namun ada juga sebagian dari anak-anak remaja ini yang masih belum bisa mengerjakan pekerjaan itu, sehingga mereka merasa mereka tidak cukup pandai dan mereka merasa minder, dan itu menjadi permasalahan kembali. Nah, teman-teman, ini perlu kita perhatikan sebagai latar belakang dari perlunya kita melakukan bimbingan dan konseling. Nah, terus jika masalah yang terjadi ketika permasalahan yang terjadi di dalam remaja ini tidak mampu mereka hadapi, dan masalah ini
malah jika tidak dibimbingkan dengan orang tua yang sebagai peran terutama dalam pertumbuhan remaja. Nah, ini juga kebanyakan anak remaja yang tidak bisa menggunakan pengertian mereka sendiri dan mulai membuat keputusan mereka sendiri. Nah, akibatnya mereka bisa memilih jalan yang salah dan menjadi mangsa dari hal-hal negatif. Nah, hal-hal negatif seperti apa nih? Seperti maksudnya yaitu hal-hal yang menghancurkan hidup mereka, seperti contohnya pergaulan bebas, narkoba, mungkin tawuran atau geng-gengan ya. Nah, ini bisa menjadi pemicu ketika mereka tidak sanggup untuk memenuhi keinginan harapan lingkungan tadi dan mungkin juga tidak mampu untuk membantu pertumbuhan mereka sendiri karena itu tadi mereka perlu yang namanya orang tua dan karena inilah alasan inilah remaja maupun orang tua kita perlu yang namanya mempertimbangkan konseling. Nah, melalui konseling perasaan dan pikiran remaja, nah remaja dapat diarahkan ke harapan untuk membuatkan harapan yang membuat mereka memiliki keputusan hidup yang baik, menjadi orang yang lebih dewasa dan berpikir sehat. Nah, menurut Ray R. Mahapotro, dia berpendapat bahwa konseling adalah proses di mana klien dibantu dalam menghadapi permasalahan personal, interpersonal oleh seorang konselor. Nah, tujuan utama dari konseling adalah pasti untuk membantu klien dan membawa perubahan yang secara sadar akan dilakukan oleh klien. Nah, remaja biasanya mencari pertolongan lewat teman, sebayanya. Mungkin juga banyak nih, kayak orang-orang yang bilang, kenapa sih harus konseling, kenapa sih juga harus ada namanya bimbingan konseling, kan kita kalau misalnya ada masalah ya bisa cerita sama teman juga bisa. Memang benar, kita bisa mungkin melakukan namanya konseling, mungkin berbagi cerita dengan teman kita, minta pendapat. Namun alangkah baiknya jika kita mencari tempat yang tepat, yaitu ya ini konseling kepada konselor yang profesional, sehingga kita bukan hanya bisa merasakan kelegaan, tetapi kita juga bisa dibantu untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang ada. Kita juga bisa mencari jalan keluar dan tentu melalui konselor ini dia bisa membantu kita untuk mengeksekusi masalah yang ada dalam diri kita. Nah, tentu yang menjadi pertimbangan kita saat ini, kita sebagai konselor, kita harus mampu menciptakan yang namanya tempat yang nyaman untuk bercerita dan berdiskusi tentang masalah personal. Nah, di sini kita sebagai konselor, kita harus mampu menciptakan yang namanya suasana yang nyaman untuk klien kita. Apalagi ini terutama anak-anak muda ya, kita itu harus bisa menciptakan kenyamanan kepada mereka, membuat mereka merasa luas ketika mereka menceritakan apa yang menjadi persoalan mereka. Kita bisa mengetahui posisi mereka saat ini mengalami apa. Nah, yang kedua itu sebagai konselor juga kita seseorang yang benar-benar dapat dipercaya. Kita harus menjadi konselor yang membuat klien kita ini percaya dengan kita dan dia mulai kembali lagi untuk memberikan apa sih yang menjadi beban dalam dirinya, dalam hatinya. Nah, terus juga seorang profesional yang mengerti jalan pemikiran remaja dan dapat memberikan pendampingan kepada mereka dalam menjalani pergumulannya. Itu tugas konselor. Terus yang keempat itu kesempatan untuk membicarakan masalah yang dihadapi daripada memendamnya sendiri. Nah, konseling remaja sebenarnya mungkin ini bukan hanya untuk remaja dalam masalah kepribadiannya saja, tetapi perilaku namun juga diperlukan bagi remaja yang bingung atau mungkin mengalami kewalahan, mungkin mengalami stres yang mungkin dalam bidang pendidikan gitu ya. Nah, ini juga penting, konseling juga bisa digunakan untuk hal itu. Nah, yang pertama tadi, bentar, masih latar belakang. Oke, latar belakangnya. Nah, jika kita lihat bahwa bimbingan konseling adalah sebagai salah satu upaya profesional yang berdimensi banyak. Nah, jika dilihat dari latar belakangnya, bimbingan dan konseling muncul karena adanya sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab individu dan untuk itu perlu bantuan yang namanya profesional. Nah, teman-teman, ini tugas sebagai kita sebagai calon-calon konselor, mungkin kita juga sebagai orang tua, mungkin nanti juga kita bisa berperan dalam membantu anak-anak yang masa remajanya mungkin mengalami permasalahan-permasalahan yang
perlu kita bantu. Nah, menurut Ainur Rahim Fakih, bahwa latar belakang perlunya bimbingan dan konseling karena manusia memiliki unsur jasmani atau mungkin biologis dan psikologis atau mental, ruhaniah. Manusia sebagai makhluk individu, sosial, budaya, dan sebagai makhluk Tuhan atau religius. Nah, itu menurut Ainur Rahim Fakih. Nah, sekarang kita masuk di tujuan. Nah, tujuan yang pertama itu pemahaman. Nah, beberapa hal yang saya simpulkan tentang tujuan yang sudah disepakati maupun sudah yang didukung oleh secara eksplisit maupun implisit oleh para konselor. Yang pertama itu pemahaman. Nah, dengan adanya tujuan pemahaman terhadap akar dan perkembangan kesulitan emosional mengarah kepada peningkatan kapasitas untuk lebih memilih kontrol rasional. Nah, ini ketimbang perasaan dan tindakan. Nah, yang kedua itu berhubungan dengan orang lain. Nah, ini tujuannya itu menjadi lebih supaya klien ini menjadi lebih mampu membentuk dan mempertahankan hubungan yang bermakna dan memuaskan dengan orang lain, misalnya dalam keluarga atau di tempat kerja, dan ini mungkin di pendidikan, di dalam sekolah. Nah, terus yang ketiga itu perlunya kesadaran diri. Nah, ini menjadi tujuan menjadi lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan yang selama ini ditahan atau ditolak oleh klien, atau mungkin mengembangkan perasaan yang lebih akurat. Ini berkenaan dengan bagaimana penerimaan orang lain terhadap dirinya yang diterima oleh klien. Terus yang keempat itu D, penerimaan diri. Nah, ini bertujuan untuk supaya klien mampu mengembangkan sikap positif terhadap dirinya yang ditandai oleh kemampuan menjelaskan pengalaman yang selalu menjadi subjektif, kritik diri dan penolakan. Nah, supaya klien ini mampu dalam dia menjalani kehidupannya, klien ini mampu untuk menerima dirinya. Mungkin itu dalam dia mengalami masalah yang membuat dia down, maupun itu masalah yang mungkin membuat dia senang. Nah, itu dia mampu dalam penerimaan diri. Ini juga bisa disebut dengan penguasaan diri. Nah, aktualisasi diri atau individualisasi diri. Nah, apa sih itu aktualisasi diri? Aktualisasi diri adalah keinginan seseorang dalam mencapai kebutuhan. Nah, dengan menggunakan semua kemampuan yang ia miliki, beberapa psikolog lain juga mengartikan bahwa aktualisasi diri ini adalah kemampuan seseorang untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Nah, aktualisasi diri juga dibutuhkan dari situ Anda akan tahu bahwa diri Anda memiliki kemampuan dan Anda mau memberikan yang terbaik. Nah, terus juga ada yang keenam itu pencerahan. Nah, pencerahan ini yaitu bertujuan untuk membantu klien mencapai kondisi spiritual yang lebih tinggi. Terus yang ketujuh itu ada pemecahan masalah. Nah, ini bertujuan untuk menemukan atau untuk menyelesaikan problem tertentu yang tidak bisa dipecahkan oleh klien seorang diri. Nah, ini tugas konselor, tugas kita tadi, yaitu untuk membantu menemukan pemecahan problem tertentu yang dialami oleh klien. Nah, ini menuntut kompetensi umum dalam pemecahan masalahnya. Terus yang ke-8 itu pemecahan masalah. Yang ke-8 itu pendidikan psikologi. Nah, membuat klien mampu menangkap ide dan teknik untuk memahami dan mengontrol tingkah laku. Terus yang ke-9 itu memiliki keterampilan sosial. Nah, di sini bertujuan untuk mempelajari dan menguasai keterampilan sosial dan interpersonal, seperti mempertahankan kontak mata ketika sedang melakukan pembicaraan dengan lawan bicara. Kita harus mampu untuk mempertahankan kontak mata kita, tidak menyela pembicaraan. Nah, ini juga termasuk dalam sopan santun. Nah, terus asertif atau pengendalian kemarahan. Terus yang terakhir itu reproduksi dan aksi sosial. Nah, ini bertujuan untuk menginspirasikan dalam diri seorang hasrat dan kapasitas untuk peduli terhadap orang lain, misalnya bagi pengetahuan dan mengintroduksi kebaikan bersama melalui kesepakatan politik misalnya, dan kerja komunitas, dan dalam kerja kelompok misalnya dalam sekolah. Terus next. Sekarang
upaya apa sih yang harus kita berikan dalam anak yang berlaku menyimpang remaja. Nah, upaya pencegahannya itu yang pertama itu menciptakan keluarga yang harmonis. Teman-teman, jika kita tidak memiliki upaya di sini dalam kita menjadi seorang konselor, nah kita bisa bukan membantu anak ini, tetapi kita malah tidak bisa membantu apa-apa, dan tentu hal ini bukanlah sifat dari seorang konselor. Nah, sebab itu kita sebagai konselor kita harus mampu memberikan upaya juga supaya baik itu dalam keluarga, dalam anak ini bertumbuh, kita bisa memberikan upaya untuk pencegahan terhadap perilaku menyimpang remaja ini. Nah, yang pertama tadi itu menciptakan keluarga yang harmonis. Nah, memberi kesempatan pada saat itu yaitu terjadinya ketika kita memberi kesempatan pada remaja agar dapat mengembangkan dirinya secara lebih optimal. Nah, perlu diciptakan kondisi lingkungan yang terdekat, yang stabil mungkin. Nah, khususnya itu yang tadi keluarga. Nah, keluarga itu perlu menciptakan kondisi di mana kondisi itu bisa membuat anak ini bertumbuh secara optimal, secara baik. Nah, keadaan keluarga yang ditandai dengan hubungan suami istri yang harmonis misalnya, dan juga lebih menjamin remaja bisa melewati masa transisinya. Nah, ketika orang tua, kita melihat banyak sekali kasus-kasus yang ketika broken home misalnya ya, contohnya itu broken home, nah itu banyak sekali terjadi permasalahan-permasalahan, dan mungkin ini sudah tidak asing di dalam pemikiran di telinga kita mendengar banyak sekali anak-anak yang melakukan pergaulan, hidup dalam pergaulan bebas, dan alasan mereka itu yaitu karena orang tuanya broken home atau sebagiannya orang tuanya tidak perhatian. Nah, itulah sebabnya di sini upaya kita supaya yaitu untuk bisa memberikan tempat yang baik kepada anak kita, yaitu memberikan lingkungan keluarga yang harmonis dengan terciptanya suami istri yang saling mendukung satu sama lain dan mendukung pertumbuhan anak mereka. Nah, karena itu tindakan pencegah yang paling utama adalah berusaha menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga sebaik-baiknya. Terus yang B, tidak menyamaratakan antara remaja satu dengan yang lainnya. Nah, ini seringkali terjadi ya teman-teman di dalam keluarga. Nah, misalnya itu contoh kecilnya dalam misalnya saudara kita ya. Nah, setiap remaja itu pasti memiliki keunikan masing-masing, memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Saudaranya mungkin saudaranya lebih suka misalnya lebih suka diam, terus ada yang satu mungkin lebih suka aktif gitu ya. Nah, itu kita punya keunikan masing-masing. Namun banyak sekali orang tua yang suka sekali membandingkan anak-anaknya, dan ini juga menjadi suatu masalah ketika anak ini melakukan penyimpangan dalam pergaulannya mungkin. Nah, jadi alangkah baiknya kita perlu mengetahui bahwa tidak baik bagi kita sebagai orang tua nantinya atau mungkin sebagai konselor kita membandingkan baik itu klien kita, baik itu anak-anak kita dengan orang lain, karena kembali lagi setiap manusia itu memiliki karakter dan memiliki karakter yang unik-unik yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga itu pengembangan remaja melalui pendidikan. Nah, di sini tentu setiap kita sudah tahu bahwa pendidikan itu sangat penting, baik itu bagi moral kita, baik itu bagi masa depan kita. Nah, ini sangat penting pendidikan, karena di dalam pendidikan ini kita diajarkan pasti banyak sekali hal-hal yang diajarkan dari guru-guru kita, teman-teman kita, yang buat kita mengerti akan lebih lagi tentang dunia, luasnya dunia. Nah, itu juga sangat, pengembangan remaja melalui pendidikan ini juga sangat penting. Nah, pengembangan pribadi remaja yang optimal perlu diusahakan melalui pendidikan, khususnya sekolah. Nah, pada hakikatnya pendidikan merupakan proses pengalihan norma-norma. Nah, jika dilakukan dengan sebaik-baiknya sejak usia dini, maka akan diserap dan dijadikan tolak ukur yang mapan pada saat anak memasuki masa usia remaja. Nah, dengan perkataan lain bahwa remaja yang sejak usia dini sudah dididik sedemikian rupa, sehingga yang punya nilai-nilai yang mantap dalam jiwanya. Yang tadi seperti saya bilang bahwa norma-normanya, etikanya, terus dalam pendidikannya, dia pasti ketika dia betul-betul dalam mengembangkan pendidikannya, pasti dia akan mempunyai sikap yang mapan, yang siap untuk memasuki masa remajanya ke depannya.
Nah, dalam kaitan dengan fungsi pendidikan, peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh berbeda dari peranan keluarga. Nah, mengapa demikian? Ya tentu kita juga tahu bahwa pastinya remaja ini sangat memerlukan rumah, dan sebagai rumah kedua itu kita juga sering mendengar bahwa sekolah adalah rumah kedua juga ya. Nah, terus yang D itu mendorong remaja agar aktif di organisasi. Ini juga bagus untuk remaja, supaya remaja ini bisa berbaur dengan orang-orang. Terus juga remaja ini bisa memiliki pengetahuan sosial dengan teman-temannya. Nah, yang lebih baik itu bahwa ketika dalam mendorong mereka dalam remaja agar aktif di organisasi itu mungkin dalam kegiatan gereja, pemuda-pemudi. Nah, itu akan bukan hanya secara jasmani tapi rohani juga terbentuk ya teman-teman. Nah, terus pengembangan remaja melalui minat dan bakat. Nah, di sini kita perlu membuat anak-anak remaja itu mengerti dengan bakat mereka masing-masing, sehingga mereka akan fokus dengan apa yang mereka miliki, dan mereka akan berupaya dengan hal-hal yang baik, dan mereka merasa tidak ingin melakukan hal-hal yang menyimpang dari apa yang mereka ingin, yang tidak harus mereka lakukan. Nah, terus selanjutnya yang ketujuh, yang teknik penanganan terhadap perilaku menyimpang remaja. Nah, penanganan seperti apa sih yang perlu untuk kita berikan ke remaja? Yaitu penanganan individual. Ini penanganan di mana di remaja ditangani sendiri dalam tatap muka 4 mata dengan psikolog atau konselor. Nah, ini diperlukan sekali bagi konselor untuk melakukan penanganan seperti ini. Nah, yang itu dalam penanganan secara individual ini bisa dilakukan beberapa macam teknis, salah satunya pemberian petunjuk atau nasihat. Nah, ini seringkali ya ketika konselor dan klien melakukan penanganan individual ini pasti ketika klien sudah merasa nyaman, maka konselor akan memberikan mungkin petunjuk untuk menyelesaikan masalah dan nasihatnya. Nah, itu salah satunya. Terus D, penanganan keluarga. Nah, penanganan keluarga ini di mana keluarga yang saat itu harus diberikan terapi. Nah, maksudnya itu setiap keluarga kita bisa, sebagai konselor kita bisa memberikan saran kepada mereka, pendekatan kepada keluarganya, sehingga anak-anak ini tidak melakukan penyimpangan remaja, dan mereka bisa memiliki keluarga yang baik, sehingga bukan hanya dalam anaknya, tetapi orang tuanya, saudara-saudaranya pun merasakan yang namanya hidup keharmonisan. Terus yang terakhir itu penanganan kelompok. Nah, ini teknik yang hampir serupa dengan terapi keluarga tadi, dengan penanganan keluarga, yaitu dengan bertujuan untuk membantu anak-anak yang mengalami permasalahan. Namun di sini bedanya caranya yaitu tidak harus dengan orang yang keluarganya, tetapi bisa melalui mungkin orang yang seumuran, orang yang memiliki pemikiran yang sama, permasalahan yang sama, dan mereka di sini akan melakukan yang namanya saling bertukar pikiran, saling mendorong, saling memberikan motivasi, saling memecahkan persoalan dan sebagainya. Nah, inilah beberapa penanganan yang perlu kita miliki sebagai konselor dan